Apakah agama mengajarkan rasisme? Kalau kita lihat dari sudut inti ajaran agama-agama terbesar di dunia, sebenarnya tidak ada yang secara eksplisit yang menyatakan bahwa agama itu mengajarkan rasisme. Justru sebaliknya, mayoritas agama itu menekankan nilai kesetaraan, kemanusiaan, dan juga kasih sayang atau cinta kasih. Beberapa contoh misalnya di agama Islam menegaskan bahwa manusia semua sama di hadapan Allah. Tidak ada kelebihan antara Arab ataupun non-Arab kecuali dengan takwa. Walaupun kemarin ketika saya membuat salah satu konten yang menyatakan bahwa agama Islam itu tidak mengajarkan rasisme, di sana banyak yang berkomentar bahwa ketika kita mempelajari agama itu secara mendalam, di sana akan terdapat konteks-konteks rasisme. Katanya kita akan semakin rasis gitu. Apakah benar? Mungkin teman-teman yang beragama Muslim bisa berkomentar di bawah ya. Silakan. Lalu di Kristen mengajarkan bahwa semua manusia itu diciptakan menurut gambar Allah sehingga bernilai sama. Lalu di Hindu ada konsep Atman yang menyatakan bahwa semua jiwa adalah bagian dari Brahman atau sumber ilahi yang sama. Jadi tidak ada tuh manusia yang berbeda-beda. Sedangkan di Buddha sendiri menolak diskriminasi kasta secara spiritual dan mengajarkan semua makhluk itu berpotensi mencapai pencerahannya. Sedangkan ada kepercayaan lokal itu banyak yang mengajarkan harmoni antar manusia dan alam, bukan pemisahan. Misalnya seperti saat ini di tradisi Hindu di Bali. Saya melihat di sana itu pendekatannya lebih ke harmonisasi alam. Misalnya ada perayaan untuk binatang, ada perayaan untuk tumbuh-tumbuhan, bahkan untuk besi pun ada ya. Jadi secara intinya setiap agama itu tidak ada yang mengajarkan rasisme. Itu sih yang poin saya dapatkan. Nah yang sering menjadi masalah itu adalah ketika manusia itu membuat sebuah tafsiran-tafsiran yang sempit dan penggunaan agama untuk kepentingan politik ataupun sosial. Nah ketika kepentingan ini masuk, di sana terkadang terjadi perpecah belahan dan permusuhan yang menyatakan berdasarkan agama, membawa agama demi kepentingan mereka pribadi. Nah, dengan demikian, apakah kita perlu untuk beragama? Bagi kita-kita yang tidak punya arah hidup, selalu berbuat negatif, mungkin kita merasa menyesal terus selama hidup, mungkin agama bisa menjadi pembanding. Agama bisa jadi pegangan hidup, memberi arah, moral, dan juga komunitas gitu. Bagi kita yang kesasar dalam hidup ini, itu menganggap bahwa diri kita itu selalu gagal, tidak bahagia, selalu bernasib sial, itu mungkin bisa ya. Mungkin itu penting banget untuk mulai melek dengan agama. Tapi di sisi lain, banyak juga orang-orang yang menemukan makna hidupnya di luar dari agama-agama formal. Seperti misalnya dari pengalaman hidup mereka, yang jatuh bangun sehingga dia memiliki pondasi yang kuat di dalam dirinya sehingga dia tidak membutuhkan agama lagi, atau mungkin hanya melihat dari alam, belajar dari alam, misalnya bagaimana ketika melihat pohon diterpa oleh angin kita harus tetap kuat, misalnya tindakan kesetiaan yang dilakukan oleh anjing walaupun anjing itu dikafirkan di salah satu agama, dinajiskan di salah satu agama, tapi dia memiliki sifat yang setia, bahkan digadang-gadang lebih setia daripada manusia. Nah, terkadang orang-orang seperti ini, dia itu tidak membutuhkan agama. Jadi pada intinya, perlu nggak kita itu memiliki sebuah agama? Perlu atau tidak beragama itu bisa dikatakan kembali ke sudut pandang kita masing-masing. Apakah kita sendiri memerlukan agama atau tidak? Kalau misalnya kita sadar dengan diri sendiri, mungkin agama itu tidak diperlukan. Nah, tetapi kita tinggal di Indonesia, yang dimana di Indonesia itu memang ada konteks khusus terkait agama. Berbeda dengan negara-negara di Eropa sana yang ketika memproses administrasi kita boleh menyantumkan no religion atau tidak beragama. Tetapi di Indonesia itu ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya itu di Pancasila pada sila pertama yang menyebutkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana negara mengakui pentingnya kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Selain itu ada juga di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 29 yang menyatakan bahwa menjamin kebebasan beragama tetapi tetap dalam, ini saya baca ya, Undang-Undang Dasar 1945 itu pasal 29 menjamin kebebasan beragama tetapi tetap dalam kerangka negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Ini saya biar nggak salah. Ketika kita menjadi negara Indonesia, di dalam administrasi kependudukan seperti KTP, KK, dan lain sebagainya,
kita wajib mencantumkan agama. Nah, di Indonesia sendiri ada berbagai agama yang diakui, yaitu yang pertama ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kalau di luar itu, biasanya masuk ke kategori penghayat kepercayaan. Nah, sekarang itu sudah bisa ditulis di KTP sejak putusan MK tahun 2017. Nah, lalu apakah kita wajib beragama? Secara hukum, kita sebagai warga Indonesia itu wajib memilih agama atau kepercayaan. Tidak ada opsi tidak beragama secara resmi di Indonesia. Berbeda dengan negara di Eropa yang boleh mencantumkan no religion atau tidak beragama. Tetapi dalam praktiknya ada juga orang yang agnostik atau ateis. Mereka biasanya tetap mencantumkan agama di KTP mereka demi keperluan administrasi. Jadi dapat dikatakan bahwa di Indonesia ini beragama itu bukan sekedar pilihan pribadi, tapi juga identitas hukum dan sosial. Tetapi walaupun Indonesia merupakan negara yang beragama, ternyata banyak kasus-kasus yang mengatasnamakan agama. Banyak propaganda-propaganda agama yang bertempuran, bahkan ada yang memanfaatkan agama sebagai bisnis. Dan Indonesia merupakan negara tingkat beragama yang tinggi, tetapi tingkat korupsinya juga tinggi. Lalu apakah Indonesia pantas dijadikan negara yang beragama? Di tengah oknum-oknum yang banyak mengatasnamakan agama demi kepentingan mereka pribadi. Bahkan, yang paling parah adalah orang yang menyatakan bahwa dirinya orang beragama, menggunakan atribut-atribut agama, tetapi justru melakukan pelecehan seksual. Ada juga orang yang menjual air biasa dengan iming-iming bahwa air itu bisa menyembuhkan lah, membawa dampak baik lah, bisa membuat kaya lah, demi memperkaya dirinya. Dan masalahnya banyak orang yang percaya. Apakah ini yang dikatakan negara beragama? Apakah agama masih diperlukan? Kalau seperti ini, silakan. Kalian bebas berkomentar di bawah, teman-teman bebas berkomentar di bawah. Di dalam video ini saya tidak bermaksud untuk mengajak kalian untuk keluar dari agama ataupun tidak beragama sama sekali, tidak. Jadi di sini saya menekankan bahwa jangan sampai kalian orang yang beragama itu malah jadi bodoh gitu. Jangan, ya. Silakan bebas berkomentar di bawah, mau debat mau apalah silakan, tapi yang jelas orang-orang yang memperdebatkan agama adalah orang-orang yang bodoh, monyet, dan apalah. Sekian dari saya, terima kasih.